Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom ibu-ibu terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya, kita ada di ibadah Women in Christ hari ini dan kita bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Karena hari ini kita boleh lagi ada berkumpul bersama-sama untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan bersyukurlah hanya kepada Tuhan sebab Dia baik dan sangat baik dalam hidup kita. Mari satukan hatimu untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita mau berdoa terlebih dahulu, mari kita satukan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baik. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan boleh berikan bagi setiap kami. Kami boleh lagi ada bersama-sama untuk datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan selalu ada dan menolong, menuntun langkah hidup kami sampai saat ini, sampai detik ini. Sehingga kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu untuk menyatakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dengan kami mau datang memuji dan meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Layakan setiap kami Tuhan. Biarlah ibadah ini jadi untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Ini doa syukur kami panjatkan hanya dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya dan yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Firman Allah berkata dalam Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari sambil kita bertepuk tangan, naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Amin. Angkat suaramu katakan, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Kami terima kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Salewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Mari sambil kita bertepuk tangan, bersukacitalah hanya kepada Tuhan kita yang baik. Amin. Haleluya. Mari setiap kita angkat suaramu sama-sama katakan, sebab Dia baik, Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Lagi katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik.
Pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari siapkan hatimu untuk kita siap dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena kami boleh dapatkan kekuatan datangnya dari Tuhan. Yang memberikan kami kelegaan di saat kami menghadapi badai tantangan hidup yang ada di depan kami. Tapi kami bersyukur karena kami punya Bapa yang mendengar setiap seruan hati kami. Engkau tak pernah melepaskan hidup kami. Dan kasih-Mu yang selalu menolong kami dan memberkati kehidupan kami. Makasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada di hadirat-Mu. Kami angkat suara kami. Kami angkat pujian kami. Kami naikkan di hadapan hadirat-Mu. Oh, kami bersyukur. Kami ucapkan terima kasih kami Tuhan. Buat kemurahan-Mu, buat kasih setia-Mu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Oh, terima kasih Yesus. Ini syukur kami, ini pujian kami. Oh Yesus, glory bagi nama-Mu Tuhan, glory bagi nama-Mu Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah, hanya Engkau yang kami tinggikan. Nama Yesus yang ajaib, nama Yesus yang berkuasa, sanggup memulihkan hidup kami, sanggup menyembuhkan hidup kami, dan menjadikan kami indah, menjadikan kami indah. Glory bagi-Mu Tuhan, bagi nama-Mu Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu Yesus. Kami bersyukur kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Kau menjamah setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Makasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Dia sangat baik dalam hidupmu dan hidupku. Angkat suaramu, naikkan pujian.
Haleluya. Amin. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang karena kami berjalan bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami tenang karena Engkau yang selalu ada dalam setiap hidup kami, Tuhan. Dan pengharapan kami, jawaban kami satu-satunya hanya ada di dalam Yesus Kristus, Tuhan. Dan ini syukur kami, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur, Tuhan. Mengalirlah kuasa yang dahsyat, kuasa yang ajaib, memulihkan hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama sekali lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kami tenang, ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kemuliaan hanya bagi-Mu, Yesus Kristus, Tuhan. Selama-lamanya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam rangkaian memperingati Jumat Agung dan Paskah beberapa waktu yang lalu. Dan pagi ini saya ingin sharing tentang forgiveness, pengampunan. Itu yang menjadi tema khotbah saya. Sebab Jumat Agung tidak bisa kita lepaskan, tidak bisa kita pisahkan dari yang namanya pengampunan. Jumat Agung adalah keputusan Allah untuk mengampuni umat manusia. Karena Allah tahu bahwa manusia tidak bisa mengampuni dirinya sendiri, dan manusia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sebab itu Allah membuat keputusan yang sangat penting, yaitu untuk mengampuni manusia, apapun keadaan manusia itu. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Allah mengampuni kita, Allah juga mau kita belajar untuk mengampuni. Saya selalu mengatakan bahwa wanita yang hebat adalah wanita yang mampu untuk mengampuni.
Karena pengampunan itu bukan bicara sesuatu yang mudah, saudara. Saudara yang pernah mengalami ini, saudara pasti mengerti apa yang saya katakan. Pengampunan itu bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana seorang yang sudah dilukai dan mungkin dilukai bukan cuma sekali, berkali-kali, tetapi dia masih coba untuk melakukan yang namanya memberi pengampunan. Dan ini bukan perkara mudah. Tetapi ketika seseorang bisa melakukan itu, saya selalu katakan dia orang yang hebat. Nah, saudara-saudara, tanpa kita sadari, walaupun kita rajin ke gereja, banyak dari kita yang masih hidup di dalam yang namanya luka hati. Nah, luka hati ini biasanya disebabkan oleh orang-orang yang dekat dengan kita, bukan orang yang jauh dari kita. Siapa orang-orang yang punya potensi untuk menggores hati kita, menyebabkan luka hati dalam hidup kita? Yaitu orang-orang yang serumah sama kita, orang-orang yang seranjang sama kita, pasangan hidup kita, rekan-rekan kita di gereja bahkan. Orang-orang yang kita percaya, anak-anak kita, orang tua kita, suami kita, istri kita, teman kita yang kita percaya. Dan saudara mesti menyadari ini, bahwa semakin saudara dekat dengan seseorang, ini yang harus saudara sadari. Semakin besar potensi orang itu untuk melukai hati saudara. Kalau ada luka yang ditimbulkan, maka luka itu akan semakin dalam. Semakin dekat saudara dengan seseorang, ketika terjadi luka, maka luka itu akan semakin dalam. Karena biasanya yang menyebabkan orang luka hati itu adalah orang-orang yang memang nempel sama kita, yang dekat dengan kita. Nah, saudara-saudara, Alkitab memberikan kepada kita satu kunci. Bagaimana kita bisa hidup di dalam damai, bagaimana kita bisa hidup di dalam kemerdekaan yang Yesus berikan ketika dia tergantung di atas kayu salib. Yaitu dengan cara apa? Membuang luka hati itu. Efesus pasal yang keempat, ayat 31 sampai ayat 32. Dikatakan demikian, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ayat 31 mengatakan segala kepahitan, termasuk di dalamnya luka hati, kegeraman dan lain sebagainya. Dikatakan apa? Hendaklah dibuang. Banyak orang tidak membuang tetapi menutupi. Inilah yang menyebabkan seringkali seseorang bisa bereaksi, saudara. Kenapa kok dia bisa begitu? Karena lukanya gak pernah dibuang, tapi ditutupin. Nah, prinsipnya adalah begini, luka ketika dia gak disentuh, maka kelihatannya akan baik-baik saja. Karena itu banyak orang luka hati yang beredaran di gereja, banyak juga, saudara. Orang yang luka hati bisa ngomong haleluya gak? Bisa. Apa kabar, Bu? Haleluya. Keluarga gimana? Puji Tuhan. Kerjaan? Haleluya lagi, saudara. Selama luka itu tidak disentuh, maka kelihatannya semua baik-baik saja. Tetapi ketika luka hanya ditutupin, luka itu tetap ada di situ, betul gak, saudara? Dan tanpa disadari, luka yang tidak pernah disembuhkan, dia akan makin ganas. Dia akan makin parah, saudara. Karena itu Alkitab bilang apa? Jangan ditutupi. Tapi segala kepahitan itu harus dicabut, harus dibuang. Nah, saya ingin sharingin sama saudara begini. Banyak dari kita tidak menyadari bahwa pengampunan itu begitu penting. Menurut Alkitab, Alkitab meminta kepada kita untuk mengampuni. Karena Alkitab tahu bahwa ada konsekuensi kalau kita nggak mengampuni. Nah, hari ini yang kita mau belajar sama-sama adalah 4 hal. Mengapa pengampunan itu begitu penting untuk kita lakukan. Sehingga kalau boleh saya katakan, mengampuni itu adalah sebuah keharusan. Saya berharap saudara ketika mempelajari 4 hal ini, saudara bisa mengerti kalimat terakhir saya tadi, bahwa mengampuni adalah sebuah keharusan. Kenapa mengampuni itu adalah sebuah keharusan? Yang pertama, karena pengampunan itu ternyata membuat dosa kita diampuni. Kalau kita belajar untuk mengampuni orang lain, pengampunan itu menyebabkan dosa kita juga diampuni oleh Tuhan. Nah, kita lihat ayatnya, ini bukan karangannya Pendeta Jeffrey Rama, tapi Yesus yang ngomong. Matius 6 ayat 12, ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 12 ini waktu Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang doa Bapa kami. Yesus berkata begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu Yesus menjelaskan lebih rinci mengenai pengampunan ini. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan apa, saudara?
mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ternyata ada konsekuensi loh kalau kita nggak mengampuni. Karena ini yang Yesus katakan. Bukan nabi yang mengatakan, bukan rasul yang mengatakan, ini adalah perkataan Yesus sendiri. Dia mengajarkan satu prinsip tentang pengampunan, bahwa kalau kamu mengampuni orang, maka Bapamu di sorga juga akan mengalirkan pengampunan kepada kita. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Bapa di sorga juga tidak akan memberikan pengampunan. Nah, prinsip ini mungkin banyak di antara saudara masih bingung dan saudara agak kurang setuju. Tapi kalau saudara pelajari tentang pengampunan dalam Alkitab, Yesus berulang kali mengajarkan tentang pengampunan yang menunjukkan bahwa forgiveness is a must. Pengampunan itu sesuatu yang wajib, sesuatu yang harus. Nah, nanti kalau saudara baca di dalam Matius pasal yang ke-18, di situ Yesus menceritakan, mengajarkan pengampunan lewat satu kisah ini. Ada seorang yang berhutang 10.000 talenta kepada raja. Saudara tahu cerita itu ya? Kecuali yang jarang baca Alkitab. Tapi banyak kan saudara pasti udah dengar. Orang ini berhutang 10.000 talenta kepada raja. Dan raja bermaksud untuk menghukum orang ini. Karena orang ini gak bisa bayar. Tapi orang ini memohon belas kasihan kepada raja. Pada akhirnya raja memberikan pengampunan. Berbelas kasihan dan membebaskan orang ini dari seluruh hutangnya. Hutangnya berapa tadi saudara? 10.000 talenta. Ingat ini baik-baik. Orang yang baru saja dibebaskan hutangnya sebesar 10.000 talenta, ketika dia baru saja ketemu raja, dia ngelihat temannya. Temannya ternyata punya hutang juga sama dia. Berapa hutang temannya? 100 dinar. Nah, ini ada talenta, ada dinar. Nanti saya jelasin. Ketika dia lihat temannya yang punya hutang 100 dinar, dia suruh temannya bayar, temannya minta waktu. Tapi orang ini gak peduli. Alkitab mengatakan temannya udah memohon, minta belas kasihan, tapi orang ini mencekik temannya dan kemudian memasukkan temannya ke penjara. Nah, kebetulan di situ ada orang-orang yang melihat perbuatan orang yang baru diampuni ini. Dan mereka kemudian melaporkan kepada raja, "Raja, orang yang baru kau bebaskan hutangnya, itu memasukkan temannya ke penjara. Temannya utang 100 dinar dimasukin ke penjara." Dalam kisah ini, raja menjadi murka. Singkat cerita, orang yang berhutang 10.000 talenta yang baru saja dibebaskan, akhirnya dijebloskan oleh raja ke penjara, diserahkan kepada algojo. Kenapa raja begitu murka kepada orang ini? Perhatikan, tadi orang yang pertama ini punya hutang 10.000 talenta. Dan temannya hutang 100 dinar. Saudara-saudara, 1 talenta itu seharga 6.000 dinar. Jadi kalau orang ini punya 10.000 talenta, hutang 10.000 talenta dikali 6.000 dinar, itu sama dengan 60 juta dinar. Betul? Ibu-ibu yang jualan online pasti gape nih ngitungnya. Cepat saudara ya, nggak perlu kalkulator. Orang ini punya utang 60 juta dinar kepada raja dan raja bebaskan. Nah, Alkitab berkata, upah bekerja satu orang satu hari itu 1 dinar. Berarti orang ini harus bekerja selama berapa hari untuk melunasi utangnya? 60 juta hari. Kalau seandainya orang ini 1 tahun bekerja selama 300 hari, maka orang ini perlu bekerja 200.000 tahun untuk membayar hutangnya. Menurut saudara, apakah orang ini bisa membayar hutangnya? Gak bisa. Jadi sebetulnya orang yang punya hutang 10.000 talenta ini adalah orang yang tidak pernah bisa membayar hutangnya sampai dia mati. Tetapi Tuhan bebaskan. Tapi terhadap orang yang punya hutang 100 dinar, kalau 1 hari 1 dinar, 100 dinar berapa bulan bekerja? 3,5 bulan. Terhadap orang yang utangnya lebih kecil, dia berlaku jahat. Dia masukkan orang itu ke penjara. Dan ini yang membuat Tuhan itu jadi murka. Sebab hutangnya yang tidak akan pernah bisa dia bayar, itu dibebaskan. Dia menerima pengampunan. Tetapi dia tidak berlaku yang sama kepada orang yang berhutang lebih sedikit dari dia. Karena itu Tuhan bilang begini dalam Matius 18 ayat 33 dan 35. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saudara-saudara, orang yang punya hutang 10.000 talenta,
kalau boleh saya katakan, itu adalah gambaran kita. Kita gak akan pernah bisa bayar hutang kita, hutang dosa kita. Kita gak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita gak akan pernah bisa menghapus dosa kita sendiri. Alkitab katakan tidak ada satu perbuatan yang bisa membuat kita menghapus dosa kita. Tapi bukankah kita adalah orang-orang yang sudah dihapus hutangnya oleh Tuhan? Bukankah kita adalah orang-orang yang sudah dibebaskan dari hutang dosa kita? Lewat karya Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita tidak perlu mati binasa. Kita jadi orang yang merdeka. Karena itu lewat kisah ini Tuhan juga meminta kita untuk melakukan hal yang sama. Yaitu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara-saudara, inilah yang Tuhan ajarkan. Mengapa pengampunan itu begitu penting? Mengapa kita harus mengampuni orang lain? Karena mengampuni membuat kita juga diampuni. Setiap hari kita punya potensi buat dosa. Gak ada orang yang tiap hari gak punya potensi buat dosa. Kalau ada seorang yang tidak pernah berdosa, maka Tuhan gak usah turun jadi manusia dan mati di atas kayu salib. Berarti kalau setiap hari kita punya potensi berbuat dosa, entar lewat perkataan kita, entar lewat pikiran kita, entar lewat perbuatan kita, terhadap orang-orang di sekeliling kita, berarti setiap hari kita membutuhkan yang namanya pengampunan. Belajar untuk mengampuni orang lain, maka dosamu juga akan diampuni. Ini yang pertama. Yang kedua, pengampunan itu begitu penting karena pengampunan membuat ibadah dan persembahan kita diterima oleh Tuhan. Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saudara-saudara, ayat ini gak perlu ditafsirkan, saudara pasti ngerti. Bahwa Tuhan menyukai persembahan yang berkenan. Tuhan menyukai ibadah yang berkenan. Tuhan senang kalau saudara beribadah. Tapi saudara mesti ngerti bahwa ibadah yang berkenan itu harus ditandai dengan ketulusan hati. Ibadah yang berkenan itu harus ditandai dengan hati yang cantik. Jangan hanya mempercantik luar saudara. Sebelum saudara datang ke gereja, ya kita semua senang kalau saudara datang dengan rapi. Tetapi saudara mesti ingat bahwa Tuhan melihat hati. Tuhan tidak melihat rupa. Jangan lupa untuk membereskan hati saudara dan memoles hati saudara. Supaya ketika saudara datang ke rumah Tuhan, saudara datang dengan hati yang cantik. Hati yang bersih. Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu saudara, kita mesti pastikan setiap kali saya datang ke gereja, saya berdoa kepada Tuhan sebelum saya menyampaikan firman atau pada waktu saya beribadah di gereja lokal saya tidak pernah lupa untuk membersihkan hati saya. Karena mungkin ada dosa-dosa yang tidak kita sadari kita buat kepada orang lain. Mungkin ada perkataan-perkataan kita yang kita gak sadari sebelum kita datang ke gereja melukai hati orang lain. Saya ingin bahwa setiap kali saya melayani, setiap kali saya beribadah, ibadah saya berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan pasti saudara juga ingin demikian. Karena kalau ibadahmu berkenan di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun atas kita. Haleluya. Karena itu saudara-saudara, pastikan ketika saudara datang ke rumah Tuhan, bawalah persembahan yang baik. Sebab Tuhan tidak akan menerima persembahan yang cacat, persembahan yang timpang. Itu yang dikatakan oleh Maliaki. Kita baca dulu Maliaki 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Ini yang Tuhan ajarkan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Dengan cara kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Perhatikan ayat 8. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik, firman Tuhan semesta alam. Bisa ngerti ya ayat ini? Tuhan berkata apa? Kalau kamu bawa binatang yang cacat, zaman dulu orang datang ke rumah Tuhan atau memberikan persembahan atau upeti, itu salah satunya lewat binatang.
Datang ke rumah Tuhan mempersembahkan persembahannya tuh lewat dengan binatang. Tapi hari ini jangan bawa binatang ya ke rumah Tuhan, cukup cashless saja. Ya, ntar saya bilang shalom, ada yang jawab meh gitu. Nggak lucu saudara ya. Nah, Alkitab bilang begini, kalau kamu bawa persembahan yang timpang, persembahan yang sakit, binatang yang buta, kamu persembahkan kepada bupatimu, kepada manusia, apakah dia berkenan menerimanya? Kalau manusia aja nggak berkenan, apalagi Tuhan. Kalau manusia aja nggak bisa menerima, apalagi Tuhan. Karena itu saudara-saudara, persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, yaitu adalah hati yang bersih, hati yang murni, hati yang dibebaskan dari amarah, hati yang dibebaskan dari sakit hati, hati yang dibebaskan dari dendam, saudara. Itulah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa sementara kita beribadah pada pagi hari ini, setiap kita membawa persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menerima ibadah kita. Yang ketiga, saya kecepatan nggak? Nggak ya? Kalau kecepatan saudara beli rekamannya, saudara. Sekalian promosi. Mengapa pengampunan itu begitu penting? Hal yang ketiga, pengampunan itu begitu penting karena mengampuni itu menutup celah bagi iblis. Menutup celah bagi iblis untuk apa? Agar iblis jangan mengambil keuntungan dari dalam hidup kita. Sebab kalau manusia nggak mengampuni, yang paling diuntungkan itu adalah setan. Kita baca dulu ayatnya, 2 Korintus pasal yang kedua ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Apa maksudnya? Alkitab berkata, pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Inilah maksudnya iblis, saudara. Dan kalau kita tinggal dalam luka hati ya, kalau saudara tinggal dalam luka hati, saya mau tanya sama saudara, ada gak orang yang luka hati hidupnya tuh bahagia? Hidupnya tuh apa adanya? Orang yang luka hati cenderung hidupnya tuh pakai topeng. Dia berusaha untuk kelihatan sempurna di hadapan orang lain. Dia tertawa tetapi hatinya menangis. Dan iblis mengambil keuntungan. Karena iblis berhasil mencuri banyak hal baik dalam hidup orang-orang yang tidak mengampuni. Dia mencuri sukacita saudara. Saudara ibadah pun gak bisa sukacita. Kenapa? Waktu lagi ibadah tiba-tiba bayangan orang itu muncul. Saudara jadi keganggu kan? Lagi haleluya, haleluya, tiba-tiba muncul gak bisa haleluya. Apalagi kalau orang itu ada di dalam gereja, ibadah sama-sama. Saudara lagi haleluya, penyembahan orangnya datang, langsung keganggu. Gue sebel dia menurut. Dari haleluya bisa sebel saudara. Dia curi sukacita dari dalam hati saudara. Dia curi damai sejahtera dari hati saudara. Dia curi kenikmatan dari hati saudara. Dia curi kesehatan saudara. Berapa banyak orang karena luka hati mengalami sakit yang berat-berat. Enggak semua sakit berat karena luka hati. Tetapi ada banyak orang yang luka hati. Berobat ke dokter, pergi ke luar negeri, penyakitnya nggak baik-baik. Kenapa? Karena sumber penyakitnya itu bukan virus. Selama sumbernya tidak disembuhin, mau berobat kemanapun nggak bisa, saudara. Tapi ternyata ada banyak kasus, ketika orang-orang ini sudah coba berobat di luar negeri, punya duit, saudara, bisa pergi berobat yang mahal-mahal, rumah sakit yang bagus, nggak baik juga. Ketika diselidiki, dikorek-korek, ternyata punya dendam yang begitu hebat. Dan waktu dia mengampuni, kesembuhan mulai terjadi. Dan dia sehat. Iblis pencuri kesehatanmu. Iblis curi apa? Iblis curi hubungan saudara. Saudara-saudara, ingat ini. Luka hati yang gak pernah disembuhkan, itu akan membuka pintu bagi dosa-dosa yang lain. Luka hati yang gak pernah disembuhkan, itu akan membuka pintu bagi dosa-dosa yang lain. Ibrani pasal 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Akar pahit dimanifestasikan lewat apa? Kerusuhan. Hitler itu pernah bunuh 6 juta orang Yahudi dalam Perang Dunia Kedua. Dan termasuk di dalam 6 juta itu ada 1,5 juta anak-anak. Kenapa kok Hitler jadi begitu sadis? Apakah waktu dia dilahirkan dia jadi sadis? Enggak, semua bayi dilahirkan sama. Tapi ada luka hati yang gak pernah disembuhkan oleh Hitler.
papanya orang Yahudi selalu menganiaya ibunya di depan mata Hitler. Dia sakit hati kepahitan kepada orang Yahudi. Dia punya dosen orang Yahudi yang pernah mempermalukan dia di depan kelas. Dia sakit hati kepada orang Yahudi. Luka yang belum sembuh ditambah luka lagi. Dia pernah punya pacar orang Yahudi yang tiba-tiba tinggalin dia dan pacaran sama temennya. Luka belum sembuh, ditumpuk luka sampai akhirnya Hitler berkata, "Satu hari aku akan bunuh semua orang Yahudi di muka bumi." Dan pada waktu dia jadi pemimpin, dia bantai 6 juta orang Yahudi dalam Perang Dunia Kedua. Ini yang saya maksudkan, bahwa kepahitan, luka hati yang gak pernah disembuhkan, itu akan membuka pintu bagi dosa-dosa yang lain. Karena itu saudara, jangan biarkan iblis mengambil keuntungan dalam diri saudara. Jangan biarkan iblis merenggut sukacita dalam diri saudara. Jangan biarkan saudara hidup gak tenang. Dia mengambil ketenangan, dia mengambil damai sejahtera dalam hidup saudara. Tapi katakan hari ini, saya gak mau dirampok lagi sama iblis. Hari ini saya mau hidup bahagia. Caranya gimana? Kalau saudara punya luka hati, bereskan hari ini. Yang keempat, yang terakhir. Pengampunan membuat doa kita berkuasa. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Kita lihat ayat yang lain, Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan kalimat terakhir, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi saudara-saudara, doa yang berkuasa itu ada dua. Orangnya benar, yang kedua iman, dengan yakin didoakan. Ya, ayat terakhir, Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Bukan kurang tajam, tapi ada pemisah. Sehingga Tuhan tidak mendengar. Alkitab bilang, ialah segala dosamu. Dosa menjadi pemisah. Sehingga doa kita tuh kayak mentok plafon. Sakit hati, kepahitan, dendam, kemarahan. Itu rupanya menjadi pemisah yang membuat doa kita tuh gak nyampe ke telinga Tuhan. Karena itu saudara-saudara, kalau doamu ingin didengar oleh Tuhan, kalau doamu ingin sampai kepada telinga Tuhan, hancurkan pemisah itu. Jangan biarkan ada pemisah itu. Saya tutup dengan cerita terakhir. Pada bulan November 2005, seorang bernama Jeffrey Schrock, ya, namanya mirip sama saya, beda ejaannya aja, sama 5 orang anaknya. Mereka sedang mengemudikan mobil, mereka sedang bersama-sama di satu mobil untuk jemput ibunya di satu tempat. Mereka bercanda gurau di mobil, nyanyi sama-sama. Dan ketika mereka melewati satu perempatan, ada sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang yang bernama Clifford Helm. Clifford Helm sedang mengemudikan mobilnya dengan cepat. Dia sedang menerima telepon dari istrinya dan dia tidak menyadari bahwa dia harus berhenti di perempatan untuk membiarkan mobil di sebelah kanannya lewat, karena itu peraturan di sana. Dan pada waktu ada di perempatan, tepat pada waktu mobil daripada Jeffrey itu ada di sana, Clifford Helm menabrak mobil Jeffrey. Dan terjadi kecelakaan yang cukup parah. Yang menyebabkan bahwa Jeffrey mengalami tulang punggung, patah tulang rahang, dan pendarahan. Dan juga menyebabkan 5 anaknya meninggal di tempat. Jeffrey harus dirawat di rumah sakit untuk beberapa waktu lamanya. Suami istri ini kehilangan 5 anak dalam satu momen. Mereka mengalami satu kemarahan yang luar biasa kepada Clifford Helm. Jiwa mereka tergoncang, saudara. Dan mereka coba untuk mengatasi itu. Namun mereka gak bisa menyembuhkan diri mereka sendiri. Sampai akhirnya mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan adalah mengampuni Clifford Helm. Pada waktu Jeffrey masih di penjara, dia memutuskan untuk memanggil Clifford Helm datang ke rumah sakit bersama dengan istrinya. Dan di rumah sakit itu Jeffrey berkata apa? Dia mengatakan bagaimana sakit hatinya karena kehilangan 5 anaknya. Tapi hari itu dia mengatakan bahwa dia mau sembuh. Dan dia tahu bahwa satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan mengampuni.
Dan hari itu dia memutuskan untuk mengampuni Clifford Ham. Dan Clifford Ham menceritakan bahwa sejak peristiwa itu, setiap hari dia gak bisa tidur. Ada penyesalan yang sangat dalam. Yang menyebabkan 5 orang anak kecil itu terbunuh. Dan luar biasanya, Jeffrey dan istrinya berkata apa? Kami akan membantu kamu untuk sembuh. Ini keluarga luar biasa. Sewaktu Jeffrey keluar dari rumah sakit, mereka jadi teman baik. Saudara. Jeffrey sering mengundang Clifford dan istrinya untuk datang ke rumahnya. Mereka makan bersama, mereka saling mengirimkan makanan. Dan bahkan Jeffrey membentuk satu tim doa. Yang berdoa supaya nanti putusan pengadilan, karena pengadilan itu mulai berjalan. Supaya putusan pengadilan tidak memutuskan hukuman penjara bagi Clifford. Ini orang luar biasa. Dan pada waktu hari di mana keputusan harus dibacakan, Jeffrey datang ke pengadilan bersama dengan tim doanya. Dan sementara persidangan berlangsung, dia berdoa sungguh-sungguh. Dan akhirnya Clifford Helm tidak dipenjara, dijatuhi hukuman yang lain. Nah, sewaktu Jeffrey keluar dari pengadilan, wartawan tuh bingung dengan sikapnya suami istri ini, saudara. Karena biasanya korban akan meminta pelaku dihukum seberat-beratnya. Itu normalnya. Tapi mereka mengampuni, mereka undang makan, mereka jadi teman baik, mereka saling bertukar kirim makanan. Dan mereka berdoa untuk si pelaku supaya gak dipenjara. Nah, salah seorang wartawan bertanya kepada Jeffrey, mengapa kamu lakukan itu? Apa yang kamu lakukan tuh gak common, gak umum. Dilakukan oleh orang-orang yang mengalami seperti kamu. Tapi kenapa kamu memutuskan untuk melakukan itu? Dan Jeffrey berkata kepada wartawan itu, sebab itulah yang diajarkan Yesus dalam Alkitab. To forgive. Dengan mengampuni. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengatakan begini. Pengampunan itu adalah sebuah keputusan, bukan sebuah perasaan. Iblis akan berkata kepada saudara, tunggu perasaanmu jadi baik sampai engkau bisa mengampuni. Tapi saya katakan kebenarannya, perasaanmu tidak akan pernah baik sebelum engkau mengampuni. Justru pengampunanlah yang membuat perasaanmu jadi baik. Tapi iblis berusaha untuk memutarbalikkan kebenaran itu karena dia gak mau saudara mengampuni. Dia mengatakan tunggu sampai perasaanmu baik, tunggu sampai emosimu reda, tunggu sampai hatimu stabil baru engkau mengampuni. Sebab dia tahu bahwa hatimu tidak akan pernah stabil. Dan iblis tahu bahwa dengan mengampuni, engkau akan jadi baik. Karena itu saya katakan, Anda gak akan bisa mengampuni dengan perasaan. Sebab mengampuni bukan bicara soal perasaan, tapi mengampuni bicara soal keputusan. Dan jangan pernah berpikir bahwa enakan orang itu dong, udah nyakitin hati saya, udah lukai hati saya, kemudian saya ampuni. Nah, ini tipuan iblis yang lain. Saya mau katakan sebetulnya pengampunan itu keuntungannya adalah buat kita. Sebab orang yang menyakiti saudara, mungkin hari ini hidupnya lagi enak-enak, dia gak peduli dengan saudara. Dia bisa pulang gereja makan steak, nikmatin wagyu saudara. Saudara lagi makan steak, ikat dia, rasa sendal jepit saudara. Dipotong juga teras susah. Padahal wagyu mablolnya 12 saudara ya. Saudara gak nikmat. Orang yang nyakitin hati saudara mungkin hidupnya bahagia. Dia bisa jalan-jalan. Dia bisa nikmatin. Tapi iblis berusaha membuat saudara berpikir, rugi dong kamu kalau ngampunin. Enakan dia dong. Sebab iblis tahu begitu saudara mengampuni, saudara akan menerima dampak dari pengampunan. Damai sejahtera itu akan mengalir. Sukacita yang sudah lama hilang itu akan mengalir. Kesehatan itu akan mengalir. Hal-hal baik yang pernah dicuri oleh iblis itu akan kembali kepada saudara. Jadi mengampuni adalah untuk keuntungan kita sendiri. Hari ini sekali lagi, tidak ada yang bisa paksa saudara. Tapi saya berdoa sementara saudara tahu kebenaran ini. Roh Kudus berbicara kepada saudara. Dan saudara dimampukan untuk mengampuni. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji nama Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh diberkati Tuhan siang hari ini. Firman Tuhan yang sudah menjawab setiap doa kita.
Dan hari ini kita semua diberkati Tuhan. Nah, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Mari kita beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan yang telah lebih dulu memberi yang terbaik bagi setiap kita. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk sukacita yang Kau beri bagi kami. Terima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan nyatakan atas setiap hidup kami. Karena kami boleh lagi memuji menyembah Tuhan. Bahkan kami sudah dengar firman Tuhan. Dan semua kami diberkati oleh Tuhan. Dan saatnya setiap kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda syukur kami hanya kepadamu Tuhan. Tuhan pun akan memberkatikan setiap tangan-tangan yang akan memberikannya. Berkat jasmani, berkat rohani kami percaya kami sudah terima dari Tuhan. Karena kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Selamat memberi. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Mari kita akan pulang bersama dengan berkat Tuhan. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, aku menyerahkan setiap wanita di tempat ini yang mendengarkan ibadah Women in Christ, Tuhan. Berkati mereka, lindungi mereka, kuatkan, teguhkan hati mereka semua. Dan biar damai sejahtera, kekuatan dan hikmat dari surga mengalir turun dalam kehidupan semua para wanita di tempat ini dan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga ia menjadi penolong yang sepadan dan pada akhirnya ia, suaminya dan seluruh keluarganya damai sejahtera dan berbahagia. Mulai saat ini sampai selamanya. Yang percaya, yuk sama-sama kita berkata, amin. Tetap semangat. Tuhan memberkati para wanita di tempat ini berlimpah-limpah.